Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang penuh baik, yang baik dan yang penuh kasih, kiranya pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Ampuni salah kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita, Jumat 25 Oktober 2024, pendalaman. Kita dapat membaca dalam buku Ellen G. White, Nicodemus, halaman 168 sampai 178 dalam Alfa dan Omega Jilid 5. Nicodemus menyelidiki kitab suci dengan cara yang baru. Bukannya untuk memperbincangkan suatu teori baru, melainkan supaya mendapat hidup bagi jiwa. Ia mulai melihat kerajaan surga ketika ia menyerahkan dirinya kepada pimpinan Roh Kudus. Oleh iman kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukanlah juru selamat kita. Iman itu tidak mendapat apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang kepada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Kalau begitu, bagaimanakah cara kita diselamatkan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu telah ditinggikan. Serta setiap orang yang telah diperdaya oleh dan digigit ular oleh ular itu, boleh melihat dan hidup. Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasih-Nya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita tidak akan dituntun ke kaki salib. Dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu, oleh iman Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati, pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Dituliskan dalam Taurat Allah pun dituliskan dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 8. Kita dapat membaca kutipan ini dalam Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 176. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Menurut saudara, seberapa sukseskah pelayanannya? Setidaknya dari sudut pandang manusia. Selain itu, ketika saudara memikirkan jawaban saudara, ajukan juga pertanyaan penting ini. Bagaimanakah saudara mendefinisikan sukses dalam hal-hal rohani? Di kemudian hari, Yohanes Pembaptis mengungkapkan beberapa keraguan yang tulus dalam Matius 11 ayat 2 dan 3 dan Lukas 7 ayat 19. Apakah yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaannya dan apakah yang dapat kita pelajari dari pertanyaan-pertanyaan itu tentang bagaimanakah teguh dalam iman kita? Dan pertanyaan yang ketiga, di dalam kelas diskusikanlah bagaimanakah seorang seperti Nikodemus, seorang pemimpin di dalam gereja yang benar, seseorang yang tentunya memiliki banyak pengetahuan, masih bisa begitu bodoh secara rohani tentang apa yang sebenarnya penting? Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari situasinya? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami telah selesai belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami pemahaman akan firman-Mu, dan kami dapat mengenal Engkau semakin dekat Tuhan. Berkati juga saudara-saudara yang belajar bersama-sama dengan kami, memberikan mereka kesehatan, dan jikalau mereka mempunyai pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.